A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap ibu guru TK Muslimat NU 5 Al-Muttaqin, yang saya hormati Ibu Inaya selaku guru penggerak di TK Al-Muttaqin, ibu-ibu paguyuban yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Salatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai kepala sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada panjenengan bersemangat untuk memenuhi undangan kami. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta waktunya sebentar tapi sekitar 1 jam. Mboten napa nggih? Minta waktu sekitar 1 jam, sampun ngerepoti panjenengan semua, karena ini kita akan mendukung programnya. Yang pertama programnya Bunda Kin selaku guru penggerak di Kecamatan Wajah. Kita alhamdulillah ini Bunda Kin di TK kita, alhamdulillah. Dulu sudah pernah saya jelaskan tentang guru penggerak, yaitu tujuan dari guru penggerak ini selain menggerakkan dirinya sendiri untuk kemajuan lembaga, untuk motivasi kepada guru-guru, pertama untuk menggerakkan dirinya sendiri, yang kedua untuk menggerakkan teman-temannya di sekolah, yang ketiga untuk menggerakkan lingkungan sekolahnya termasuk paguyuban dan wali murid, kemudian menggerakkan teman-teman di kecamatannya untuk supaya guru ini lebih semangat, lebih termotivasi untuk kemajuan lembaga demi anak-anak kita semua. Karena di sini kita sudah masuk ke IKM, kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, dan anak-anak sekarang ini sudah, kita harus berpusat pada anak. Kalau dulu kita itu pembelajaran berpusat pada guru, sekarang sudah berpusat pada anak, ya. Jadi anak-anak itu mintanya itu apa hari ini? Ibu guru ini tinggal nuruti anak-anak, tapi tidak lepas dari tema dan subtema, batasan dalam hal tindakan dan omongan secara baik itu secara verbal maupun non verbal. Dalam artian tidak boleh berkata seperti ini, tidak boleh berkata seperti ini, tidak boleh bilang jangan, tidak boleh bilang nggak boleh seperti itu, yaitu dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan yang positif, mengalihkan pembicaraan-pembicaraan yang positif. Dengan adanya hal nanti Bunda Kinaya akan mensosialisasikan budaya positif, yaitu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah, pembiasaan yang dilakukan di sekolah, apalagi kita TK-nya TK Muslimat, seperti pembentukan karakter kepada anak-anak. Dan di sini sudah kita lakukan setiap hari, seperti cara saling kepada bu guru, karena kita duduknya duduk lesehan, maka anak-anak kita biasakan seperti di pondok pesantren. Jadi anak-anak kan sudah sopan-sopan gitu, yang dulu
tingkai koyo ngoten nggih. Sakniki pun sopan-sopan, kalau lewat sudah permisi. Bahkan yang lucu itu mbok liwat ping bolak-balik ya tetep ngeten nggih. Permisi Bunda, tapi riwari ngeten. Nah, itu anak-anak lucu sekali ya. Kemudian seperti pembiasaan kita tangan kanan saya. Pembiasaan seperti itu tadi ya, mengambil dengan tangan kanan. Pembiasaan tidak boleh marah. Pembiasaan anak-anak untuk bicara yang baik dengan mengajarkan yaitu hafalan hadis-hadis. Pembiasaan hadis-hadis. Ada hadis tidak boleh marah, ada hadis menjaga lisan, ada hadis tentang kesabaran dan lain-lain. Itu adalah budaya-budaya positif di sekolah kita. Seperti juga bicara yang baik, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh bisu, itu antara lain. Dan ini semua nanti akan dijelaskan oleh Bunda Kinaya. Kami mohon ibu-ibu untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Monggo Bunda Kinaya. Terima kasih Bunda Kip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin bisa kita buat letter U ngoten nggih, biar yang samping nanti juga enak ngoten nggih. Biasanya kalau kita belajar sama anak kan letter U gitu ya. Nggih. Agak maju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas yaitu membuat aksi nyata dan modul 1.4 namanya budaya positif, Bu. Di sini terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, karena tanpa adanya dukungan beliau tentunya kami tidak bisa mendaftar, karena sebelumnya itu harus ada dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Budaya positif menurut jenengan perlu nopo mboten sih budaya yang positif itu kita terapkan di sekolah seperti itu. Sesuatu yang positif itu bisa nggak kita terapkan di sekolah, dan apakah itu harus? Harus. Contohnya kegiatan apa yang bisa kita terapkan di sekolah yang mungkin itu bisa kita lakukan bertahap? Contohnya apa? Jaga kesopanan, kemudian apa lagi? Jaga lisan, kemudian akhlak, ya tentunya. Kenapa sih budaya positif perlu kita terapkan di sekolah? Karena untuk membentuk siswa yang berkarakter itu, kita di sekolah perlu membangun budaya yang positif. Betul seperti katanya jenengan, harus kita lakukan setiap hari. Di mana budaya sekolah itu adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai spirit atau nilai yang diajarkan di sekolah, atau kebiasaan yang disepakati bersama dan berlangsung lama secara terus-menerus, seperti yang sudah kita lakukan di sekolah, seperti kegiatan sholat duha yang sudah kita jadwalkan, kemudian kegiatan salim, kegiatan hadis-hadis, seperti itu kan kita tanamkan kepada anak-anak setiap hari gitu. Jadi dengan kita berikan kepada anak-anak setiap hari, maka itu akan tertanam pada anak-anak gitu nih. Karena kita berikan setiap hari aja kadang tidak dilakukan ya, apalagi tidak sama sekali seperti itu. Kemudian disiplin, menurut jenengan disiplin itu apa sih yang ada di benaknya jenengan? Disiplin itu harus patuh dengan aturannya.
patuh dengan aturan. Iya. Kemudian ada lagi jenengan di bayangan jenengan itu disiplin itu nopo sih ngoten. Selain harus patuh dengan aturan apa? Biasanya jenengan singen sekolah ngoten kudu disiplin nopo? Manut, patuh. Ternyata kadang kita hubungkan dengan hukuman ngoten nggih. Biasanya lek orang manut itu malah dihukum. Itu kan biasanya seperti itu nggih. Dijewet. Nah, itu kalau hukuman. Nah, disiplin secara umum itu betul kata jenengan, kita hubungkan dengan tata tertib dan patuh pada aturan. Kalau dan juga kita kaitkan dengan hukuman tadi, dijewet, dipares, betul itu kalau dulu ya, kalau sekarang kan boten aja, apalagi ditinggal pasti tidak ada hukuman yang seperti itu. Sudah tadi secara umum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan itu pasti membuat kita tidak nyaman. Padahal disiplin positif itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Misal anak-anak kita beri kegiatan, padahal anak-anaknya kan nggak mau. Dia mau mengerjakan hanya karena aku disenangi ibu guru. Ngoten kan kadang ada. Di rumah juga ada kan, sama ibu, ayo nulis. Ngoten. Disenangi ibu guru. Padahal bu guru ngoten nyeneni. Bu guru ini damel alasan. Itu membuat anak-anak tidak nyaman. Mereka mengerjakan karena terpaksa. Jadi mari kita tumbuhkan kesadaran kepada anak-anak bahwa misalkan belajar itu adalah kebutuhannya sendiri. Jadi bukan karena kok dihukum, kok nanti dapat hadiah, tak kasih hadiah nanti ya. Jadi biar anak-anak tidak mengerjakan sesuatu hanya karena hukuman atau karena hadiah. Jadi meski tidak hanya anak-anak, kita mengerjakan sesuatu juga bukan karena misal di sekolah sama ibu kepala sekolah disuruh apa kita mengerjakan kok dibangun diseneni kepala sekolah boten kan itu karena kesadaran diri kita sendiri boten mergo kok diseneni kok mergo kok boten karena kebutuhan kita, karena kita dari diri sendiri boten. Nanti kalau mungkin ada jangan punya undang-undang, ini enggak seperti ini, monggo disampaikan, karena di sini kan kita belajar, jadi bukan berarti saya menyampaikan materi terus jangan harus menerima materi yang saya sampaikan, tidak. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, sebelumnya monggo kita bermain game dulu ya. Jadi cari pasangan dua orang. Silakan. Ada si A dan si B. Di situ jenengan misalnya jenengan punya sesuatu yang sangat berharga, ini jenengan pegang. Nah, jenengan pegang. Bagaimana caranya jenengan melindungi barang jenengan yang sangat berharga itu dari orang lain? Yang satu kan ada tadi dua orang yang satu kan yang memegang benda. Yang satu bagaimana caranya jenengan bagaimana cara mengambil atau berusaha agar orang yang membawa benda itu tadi mau membuka apa yang ia bawa gitu. Monggo coba dipraktekkan. Kira-kira jenengan ya nopo embun niku sampeyan kun sama itik-itik, nopo sama rayu, nopo sama ya nopo ya. Ya nopo caranya jenengan agar dia mau membuka genggaman tangannya. Semangat ayo Bu. Ya nopo caranya jenengan budol nopo dikawan. Ayo angkat tangan, buka tangannya. Nopo apa ngoten? Bisa. Terserah, boleh dipaksa, boleh menipu. Itu kan caranya jenengan. Bagaimana caranya jenengan? Ayo boleh caranya sampean
bagaimana jenengan bisa ya apa caraku aku cek sok ro apa sing digowo iku apa ya. Harus tahu kelemahan lawan. Nah, bisa jadi. Kelemahan lawan. Ayo. Ya memanfaatkan sudah tertipu ya. Oke, ayo. Ayo. Saya nggak punya nomornya Mbak Risa. Saya lihat dong ada nomornya Mbak Risa. Tapi saya mau lihat kalau misalnya saya begitu dosa. DP aja DP tok DP mau dihidupkan aja dihidupkan dihidupkan bisa oh iya biar jauh biar jauh kok dihidupkan aja yang Iya, boleh dengan cara jenengan itu jenengan hapus. Oh, kalau ngecet, monggo terserah jenengan. Bagaimana caranya jenengan? Nah, oke. Nah, dari kegiatan itu monggo jenengan apa yang jenengan menurut jenengan itu tadi apa sih yang jenengan dapatkan gitu? Jenengan itu tadi bagaimana jenengan bagaimana jenengan mempertahankan dari kegiatan tersebut kita dalam hal bersosialisasi dengan orang lain, yang pertama kita harus bisa mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang juga harus bisa menjaga privasi orang lain. Dalam artian kita tidak boleh terlalu kepo, ya. Kita bisa menjaga privasi orang lain dan privasi diri kita sendiri juga harus kita rahasiakan, kita tutup rapat-rapat. Karena sekarang itu banyak sekali orang yang tak bisa menjaga privasi kita sendiri. Kalau dulu kita itu kan kalau rahasia itu kan harus dipendam sendiri ya. Kalau sekarang kan enggak, rahasia itu menjadi rahasia umum di sosmed. Itu menurut saya yang dari permainan itu tadi. Mungkin ibu-ibu punya pendapat lain selain itu, monggo. Oke, benar sekali katanya Bunda Kim. Kita itu harus menjaga privasi kita. Kemudian kita harus mempertahankan. Misalnya kita punya pendapat, kalau menurut kita itu benar, ya mau kok dipertahankan, boten dipengaruhi. Oh iya wis, aku manut ae. Oke, seperti tadi. Tadi Bunda Susi di apa? Ditipu ya. Kena ya, kena tipu. Nah, itu berarti yang mengontrol jenengan itu pinter, jenengan dikontrol mulai kaya tak ambil, ngoten nggih. Nah, itu juga jadi yang mengontrol diri kita itu siapa, Bu? Diri sendiri. Orang lain itu
tidak bisa mengontrol kita, bisa mengontrol kita, tapi karena kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, makanya kita diatur oleh orang lain. Seperti kita kepada anak-anak, menurut kita, oh ini loh yang terbaik, padahal itu belum tentu. Menurut kita gini, ini loh saya sudah dewasa, saya sudah pernah mengalami hal-hal itu, seperti itu gitu. Jangan pasti gitu, ini loh dok. Jangan pasti mungkin kita ke anak-anak gitu. Kita memaksakan anak-anak untuk mengerjakan sesuatu, padahal anak-anak tidak mau kan. Menurut kita, ini loh kalau dikerjakan itu nanti hasilnya jangan itu seperti ini, padahal tidak mesti ya. Nggak tentu apa yang kita paksakan kepada anak-anak itu baik untuk anak-anak. Yang selanjutnya, nah ini perubahan paradigma pembelajaran yang sekarang itu, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang seperti tadi, bahwa kita itu diri kita sendiri yang mengontrol diri. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Di situ ilusinya kan guru yang mengontrol murid, padahal murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Guru hanya menuntun lakunya anak-anak, menuntun keinginan anak-anak, tapi tetap tidak dibiarkan ya, bukan berarti merdeka itu anak dibiarkan, tidak, tapi tetap kita beri batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Menurut kita kadang sesuatu yang positif itu kan mesti bermanfaat, itu ternyata di situ pada teori kontrol itu tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kadang kita menyalahkan orang itu, menurut kita mengoreksi orang, menurut kita kok untuk menguatkan karakternya, padahal terkadang apa yang kita sampaikan itu membuat mereka malah down. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu yang ada di benak kita, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal tidak. Nah, di mana teori kontrol ini menegaskan bahwa itu tadi diri kita sendiri yang memegang kendali atas kontrol. Hanya jika diri kita bersedia untuk dikontrol oleh orang lain, maka orang tersebut dapat memberikan pengaruh pada kita, seperti itu. Untuk paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana berdiferensiasi itu adalah berbeda, tidak sama. Pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak semuanya sama. Ada yang misalkan kita ajak kegiatan kolase, tidak semua anak-anak itu mau kadang. Kan? Iya. Kadang ada bunda, aku enggak ada satu kegiatan biasanya kita berikan, ini boleh dikolase, boleh diwarna, boleh dihias, pasti anak-anak punya pilihan sendiri-sendiri. Nah, itu namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa itu belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya. Misalkan kelompok A dan kelompok B tahap perkembangannya kan berbeda. Jadi tingkat pembelajarannya yang kita berikan juga tidak sama, seperti itu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya berakhlak kepada sesama, akhlak kepada hewan, tumbuhan, tentunya itu masuk pada akhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa, Bu? Kegiatan yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa. Contohnya apa? Sholat, apalagi ngaji. Ini karena kita orang Muslim ya. Terus apa lagi? Berdoa, doa sehari-hari yang kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, pembelajaran anak-anak itu masuk di
profil pelajar Pancasila ini ada 6 ini. Yang pertama beriman dan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya anak-anak itu kita ajarkan tentang budaya di luar, tidak hanya budaya kita di lingkungan kita, tapi kita kenalkan dengan lingkungan di luar rumah kita, seperti itu, biar mereka tahu tidak hanya mengenal di rumah saja, biar mereka itu tahu oh di luar rumah saya itu loh ada ini gitu. Jadi mereka kan kenal gitu. Nah kemudian ada bergotong royong. Apa sih bergotong royong itu? Saling membantu. Itu juga kita ajarkan di sekolah, anak-anak itu saling membantu. Misalkan ada yang belum selesai mengerjakan, pasti Bunda tak bantu ya. Misalkan Bunda tak bantu Mbak Reva ya, ya, nah itu anaknya kita ajarkan untuk bergotong royong. Kemudian kreatif, nopo kreatif ini. Pintar berimajinasi, iya. Itu juga masuk pada pembelajaran kita setiap hari. Kemudian bernalar kritis. Apa bernalar kritis ini? Kepo lah. Enggak apa-apa. Kepo tapi kepo yang positif, buatan ada rasa-rasa melok, bukan berarti itu. Bernalar kritis itu anak-anak mendapatkan informasi, tapi informasi itu disaring, buatan moro-moro. Oh, aku ini baru tak sampaikan, buatan. Tapi disaring mana yang positif, mana yang negatif. Kalau yang positif itu bisa diterapkan gitu. Padahal itu kadang anak-anak sekarang kan kritis gitu. Nah itu anak sekarang gitu, beda kan dengan yang dulu. Makanya sudah kita masukkan di profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis tapi yang positif. Kemudian yang terakhir mandiri. Kita ajarkan anak-anak itu untuk mandiri. Kenapa sih kita ajarkan untuk mandiri, Bu? Agar dia nantinya tidak selalu bergantung, tidak selalu mengandalkan orang lain, ngoten nggih. Jadi mulai dari TK sudah kita ajarkan mandiri, seperti di sekolah tanpa ibu itu kan belajar mandiri, ngoten nggih. Mungkin ada pertanyaan? Betul, lanjut ya. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tentunya apa yang kita lakukan mesti kan dengan punya tujuan, gitu. Nah, tujuan itu ada 3. Motivasinya itu ada 3. Jangan bisa yang pertama, jangan melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misal anak melakukan sesuatu karena takut dihukum, misalnya seperti itu. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sehingga di benak anak-anak itu gini, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya itu melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi mereka melakukan itu karena ingin menjadi orang yang punya nilai kebajikan. Kalau menurut jenengan, yang paling banyak kita lakukan, motivasi perilaku kita itu yang mana? Pada anak-anak ya. Nggih. Jenengan karena anak-anak itu takut dihukum, karena agar mendapat hadiah, atau karena keinginan dari diri mereka sendiri? Takut dihukum ya. Nggih, itu nggih. Padahal yang paling baik itu yang mana, Bu? Kira-kira? Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nilai kebajikan diri sendiri itu ya seperti saling menolong, menghargai orang lain, seperti itu ya. Nilai-nilai yang positif itu termasuk nilai kebajikan. Tapi dari ketiganya itu sepakat ya, yang paling baik yang ketiga ya. Nah, jadi kalau jenengan di rumah biasanya terhadap anak-anak itu, kalau anak-anak
nih, kalau versi anak-anak mereka yang melakukan itu karena apa? Hadiah. Nggih. Tidak ada yang karena hukuman? Tidak, alhamdulillah. Nggih. Tapi dimarahi. Takut dimarahi. Nggih. Mari kita berusaha memberikan contoh kepada anak-anak bahwa mereka itu melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri. Ngoten nggih? Saya juga masih belajar. Kalau begitu, apakah biasanya ibu kan ini ya? Yang sering itu orang tua itu kan memberi tugas kepada anaknya itu kan dengan rayuan ya, yang sering. Kalau nggak dirayu kan kadang-kadang nggak mau. Akhirnya kok kita kemana es krim kan gitu ya biasanya ya. Itu sekali 2 kali nggak apa-apa ya. Tapi kalau terus-terusan itu gimana? Baik apa enggak bagi anak? Itu perlu kita pertimbangkan. Kalau nanti selalu kita seperti itu, nanti dampaknya kepada anak juga yang kedua itu ya, gitu. Karena kita harus merubah Pola pikir kita, pola asuh juga. Karena kalau setiap kali mereka melakukan sesuatu kita berikan hadiah, pasti mereka sudah nih, kok mesti dikasih hadiah, aku lek kerjano. Jadi nggak ada tantangan tersendiri untuk mereka melakukan sesuatu, gitu nggih. Bagaimana caranya menumbuhkan kepada anak-anak untuk mencapai yang ketiga? Nah, untuk mencapai yang ketiga ini tentunya nanti kita bahas di belakang dulu ya. Ini ada subjeknya. Tentunya melalui restitusi, karena di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu. Yang gagal itu yang ini, yang hukuman. Sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi dan itu berlangsung lama. Kalau hukuman itu kan menyakitkan deh. Tapi kalau kita memberikannya melalui restitusi, itu pasti anak-anak punya rasa tanggung jawab dan punya pemecahan masalah sendiri. Seperti itu. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk lebih pada restitusi. Karena kalau konsekuensi itu kan hampir sama dengan hukuman, tapi sifatnya lebih halus konsekuensi gitu kan. Jadi kalau anak-anak itu mau misalkan melakukan kesalahan, itu pasti kan mereka sudah tahu nanti konsekuensinya apa yang akan mereka dapatkan, seperti itu nggih. Nah, ini nilai kebajikan universal tadi itu kan adalah sifat positif ya. Jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Contohnya adalah toleransi, rasa hormat. Tadi kalau katanya Bunda Kim, caranya kita agar anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal ini. Nah, kita terapkan seperti misalkan rasa saling menghormati. Tadi kalau contohnya kan melakukan sesuatu karena ada imbalan gitu nih. Nah, di situ kita memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa tidak semua yang dia lakukan itu harus mendapatkan hadiah, karena kita tumbuhkan bahwa sesuatu itu berasal dari dirinya sendiri, tidak karena orang lain, seperti itu nih. Jadi dirinya sendiri, jadi tidak karena terpaksa atau tidak karena hukuman. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu harus atas kesadarannya sendiri. Memang kalau dari kecil kan kita ajari gitu tapi kan tidak kita tekan harus seperti ini gitu kan bodoh, tapi kita ajari, kita kasih contoh seperti itu gitu. Kita memberikan teladan kepada anak-anak setiap hari, seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, kemudian kreatif, kerjasama. Itu kan kita tanamkan kepada anak-anak setiap hari melalui pembiasaan Yang
Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya apa, Bu? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya anak-anak, ini kalau untuk anak-anak ini, tentunya anak-anak itu pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan di sekolah, mereka untuk siswa baru, mereka kan pasti masih nggak mau ditinggal ibu, karena mereka masih takut dan mereka belum merasakan kasih sayang dari guru karena belum kenal, ngoten nggih. Tapi kalau mereka sudah kenal, mereka akan merasa diterima, nyaman, dan mereka merasa senang di sekolah, disayangi bu guru di sekolah, ngoten nggih. Dan yang ketiga, kebutuhan kebebasan, tidak terkekang. Jenengan kalau di rumah misalnya kan gak diberi kebebasan itu ya ngomong. Kebebasan tapi ada batasannya, ngoten nggih, bukan berarti bebas ngoten-ngoten. Tapi nggih, tidak terkekang. Jenengan kira-kira kalau tidak diberi kebebasan Mbak Smuti stres. Nah, itu juga yang terjadi pada anak-anak. Anak-anak itu juga butuh bebas. Mau ke sana nggak boleh, sini nggak boleh. Bunda aku mau keluar ya, nggak boleh. Bunda aku mau di situ ya, nggak boleh. Apapun nggak boleh. Terus anak-anak kira-kira gimana? Jenuh, ngenam. Itu makanya anak-anak itu butuh bebas. Dan yang selanjutnya itu kebutuhan kesenangan. Agar anak-anak, kenapa sih butuh kesenangan? Biar happy. Terus apa lagi? Kalau senang, segala sesuatu kalau dilakukan dengan senang pasti tumbuh kreativitas. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan senang pasti menumbuhkan kreativitas. Pasti mereka akan mempunyai imajinasi yang lebih. Mereka berani mengungkapkan pendapat gitu kayak senang. Jadi kalau mereka senang di sekolah itu juga senang, buatan wedi. Aku mau sekolah. Nah, kadang ditumbuhi seperti masih ditumbuhi ibu. Itu kadang mereka masih mereka belum punya rasa diterima, belum punya rasa nyaman di sekolah sehingga mereka takut terlepas dari orang tuanya, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan penguasaan, ingin berkuasa. Kadang anak-anak ingin bercerita, ingin didengarkan. Seperti itu kan, itu termasuk dari kebutuhan penguasaan, ingin berkuasa, kepingin cerita nang kancane, kepingin cerita kepada bu guru. Kadang kan ada anak-anak yang nggak berani cerita, padahal mereka ingin cerita tapi tidak berani. Kadang kan ada ya. Nah, padahal mereka itu punya kebutuhan ini, sehingga kalau kebutuhan ini terpenuhi, itu mereka akan nyaman, ngoten nggih. Jadi mereka itu mau bercerita itu berani, mau usul itu berani. Kalau anak-anak yang 5 kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, pasti mereka akan nggak mau. Padahal dia bisa, bu guru tahu kalau dia bisa, tapi mereka belum berani gitu kayak. Nah, jadi tidak hanya untuk anak-anak, 5 kebutuhan dasar ini juga untuk kita, Bu. Tentunya jangan butuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Apalagi kebutuhan kesenangan, poin paling besar, iya. Merdeka, bebas. Yang selanjutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mari kita bahas satu-satu. Mungkin dari posisi kontrol ini nanti jangan, oh ini yang sudah pernah saya lakukan, oh ini yang tidak boleh saya lakukan, oh ternyata yang lebih baik saya lakukan itu yang seperti ini. Nah, monggo kita
lihat satu persatu, nanti kita saling bercerita, mungkin jenengan punya pengalaman apa dari ini. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu tentunya menakutkan ya, kalau dibilang penghukum itu ya. Tentunya pernah hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal ya. Nah ciri-cirinya itu Bu, nadanya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya itu dos putih. Ngerti ya? Terkadang juga ada yang sampai jarinya itu sampeyan iku lho Li. Nah, contohnya dos putih Bu. Pernah nonton jenengan? Pernah, sering. Nah, yang kedua itu membuat rasa bersalah. Tidak menghukum tapi membuat anak-anak itu, oh, aku salah ya. Suaranya itu lebih lembut dari penghukum tadi. Kalau penghukum tadi kan, oh, ngoten ya. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu, misalkan bu guru gitu kan, nah, ibu sangat kecewa dengan sampean itu loh, sudah tadi kan sudah sama bunda diajak ini, kenapa nggak dikerjakan, ngoten. Nah, itu membuat mereka bersalah, mereka merasa menyesal. Nah itu pernah. Oh, itu sehingga berarti sudah tahu bedanya penghukum dan membuat rasa bersalah gitu. Lembut tapi menusuk, ya berarti sudah tahu bedanya penghukum dan membuat rasa bersalah. Mangko wis sakandani piro ae sama kok si pacet ae sih. Nah, ini juga termasuk membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Teman bagi anak-anak. Ngoten nggih. Kita juga menggunakan sambil guyon ngoten nggih. Misalnya ngoten, biasanya kalau saya itu ayo Amas bantu Bunda ngoten. Nah, itu termasuk kita menjadi memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak-anak ngoten. Ayolah bantu Bunda nyapu, ayo bantu Bunda ngoten nggih. Itu termasuk posisi teman. Yang selanjutnya ada pemantau. Pemantau ini kita mengawasi. Kita juga bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi, gitu, okay? Misalkan kita sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak, kalau di dalam kelas tidak boleh makan ya, gitu. Misalkan di pas waktu pelajaran tidak boleh makan ya. Ternyata ada anak-anak yang melanggar, kita tidak. Loh, namanya apa sih yang memastikan tadi kalau apa? Boten sih ya. Tentunya kan nggak gitu. Tentunya kita pasti kita. Tadi kan sudah membuat kesepakatan, peraturannya bagaimana, tentunya kan gitu. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kita juga di situ bertanggung jawab atas perilaku mereka. Tidak hanya tidak kita salahkan, tapi kita kembalikan kepada anak. Tadi kan sudah membuat kesepakatan, tapi kok dilanggar lah, harusnya bagaimana kan gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu ada posisi kita sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini guru atau orang tua itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita itu berkolaborasi dengan anak-anak. Seperti kemarin, misalkan gini, ada anak-anak itu yang berebut mainan, ngoten nggih. Nah, di situ tidak langsung kita misalkan salah satu kita judge bahwa dia yang merebut, tidak nih. Jadi kita aja, misalkan anaknya kumpul, misalkan ada 2 anak. Jadi mereka kita aja duduk bersama, kemudian kita terima alasan mereka gitu.
kita terima alasan mereka. Pasti mereka punya alasan kan melakukan sesuatu itu. Misalkan si A pasti monggo, ayo sama tadi kenapa berbuat mainan, kita berikan waktu pada dia untuk menceritakan terlebih dahulu. Kemudian si B juga kita tanya kenapa. Nah dari pernyataan keduanya itu pasti kita bisa menarik kesimpulan apa yang terjadi. Jadi kita tidak menyalahkan salah satu, tapi kita mengajak mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri, seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, mana yang sering jenengan lakukan? Semua, oke. Padahal kita sudah melakukan, tapi kan kita tidak tahu posisi kontrol kita sebagai apa gitu. Nah, dari ini tadi, apa saja 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling baik kita lakukan yang mana? Pemantau, manajer. Kalau penghukum, tidak. Teman. Kita bisa menuliskan sebagai teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah itu beda tipis sama penghukum gitu ya. Halus, penghukum tapi halus ngoten. Nah, ya. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai orang dewasa. Yang selanjutnya, nah ini contohnya. Mungkin ada yang mau membacakan contoh. Di sini contohnya itu Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Mungkin ada yang mau baca nadanya kira-kira jenengan bagaimana sih kalau menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Terlambat lagi gitu loh. Kok jahat nih? Lagi kan kita itu kira-kira nah jadinya gitu kan pasti kan beda ya antara yang warna hijau sama kuning ini kan beda. Loh, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Iya. Kira-kira jenengan kalau digitukan Perasaannya jenengan yo nopo? Nelangsa. Nah, itu juga yang dirasakan anak-anak kalau digitukan itu kita memposisikan diri sebagai penghukum itu anak mesti nelongso, mesti kadang nangis ngoten nggih. Anak-anak itu pasti merasa itu. Nah, kalau kita membuat orang merasa bersalah, mungkin ada yang mau baca? Monggo. Buat deketinnya. Nggih. habis kudu kayak ketemuan ya. Oke, di situ untuk membuat rasa bersalah misalnya gini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kan hampir mirip gitu dengan hukum, tapi bahasanya lebih halus. Posisi sebagai teman. Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu kan? Tapi kita memposisikan sebagai teman. Jadi di situ kan anak tidak takut. Jadi anak-anak itu tidak merasa aduh aku kok disenangi mana ya ibu guru buatan di sini kita memposisikan diri sebagai teman itu membuat anak-anak agar tidak takut dan mungkin di situ mereka bisa berani mengungkapkan ide atau alasan mereka kenapa mereka bisa terlambat seperti itu karena kita memposisikan sebagai teman. Yang selanjutnya sebagai pemantau.
Di situ guru misalnya. Mungkin ada yang mau baca, mau Bu Susi? Iya, biasanya yang pemantau. Aji, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, untuk jadi pada posisi pemantau ini kan anak-anak sudah tahu konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Karena dia terlambat, maka dia konsekuensinya apa? Waktu istirahat dia harus mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi tidak dihukum. Di situ anak-anak sudah tahu konsekuensi apa yang didapatkan dari perbuatannya seperti itu. Nah, guru atau orang tua di situ hanya memantau tapi juga bertanggung jawab atas perilakunya anak-anak seperti itu. Nah, ini kalau posisi kita sebagai manajer. Mungkin ada yang mau baca? Monggo. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, tentunya kita tidak hanya kita akan mengajak anak-anak itu berkolaborasi untuk mencari solusi atas apa yang mereka lakukan. Jadi dari 5 posisi itu mana tadi sudah kita bahas mana yang lebih baik seperti itu Yang selanjutnya, penerapan budaya positif itu melalui segitiga restitusi. Nomor restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana restitusi ini kita bisa membantu anak-anak itu untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang ia lakukan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tentunya kita tidak menjudge salah satu anak gitu. Kita menerima alasan mereka. Di mana restitusi itu memberikan penawaran kepada anak-anak, bukan paksaan. Untuk restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini kita misalkan contohnya gini. Bunda juga pernah kok melakukan kesalahan itu, karena kan misalnya pas mereka berkelahi, mereka pasti masih di sini itu masih marah. Kalau kita kasih tahu, tentunya mereka kan nggak akan menerima apa yang kita sampaikan, itu bisa kita stabilkan dengan Bunda juga pernah kok melakukan kesalahan. Tidak hanya sampean yang melakukan kesalahan, Bunda juga pernah seperti itu. Nah kemudian kalau emosinya itu sudah mulai reda, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah tadi.
memvalidasi tindakan yang salah itu kita memahami, kita menerima alasan anak-anak. Kita tanya, pasti yang mereka lakukan itu kan mereka punya tujuan, okay? Nah, kita tanya tujuannya itu apa sih mereka melakukan itu. Nah, di situ kita memvalidasi tindakannya, sehingga mereka itu merasa kita itu memahami mereka seperti itu, okay? Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah menstabilkan data mereka, kemudian memvalidasi tindakan mereka yang salah tadi, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu maksudnya dari kesalahan mereka, seperti tadi kita memposisikan diri sebagai manajer tadi, kira-kira yang baik yang mereka lakukan itu seperti apa. Misalkan mereka berebut mainan, dari berebut mainan itu pasti mereka punya tujuan, punya alasan sendiri kenapa mereka berebut. Mungkin bisa jadi tadi sudah dibawa yang si A, ternyata datang si B merebut. Nah, itu pasti kan mereka punya alasan, Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Kalau seperti itu, bagaimana caranya kita bisa bermain bersama-sama, gitu nih. Jadi dari keyakinan kelas ini mereka bisa bertanggung jawab dan memecahkan solusi dari permasalahan mereka, seperti itu. Kemarin saya juga praktek ini, segitiga restitusi ini. Jadi mereka, oh iya saya salah Bu. Jadi mereka saling minta maaf. Kemudian harusnya bagaimana kalau bermain, gitu. Jadi mereka saling berbagi mainan, main bersama, gitu. Jadi mereka punya pemecahan masalah sendiri. Bukan kita yang memecahkan, tapi kita mengajak anak-anak untuk memecahkan masalahnya, seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi sharing pengalaman atau ada. Pasti setiap hari ini. Pasti setiap hari menemukan masalah-masalah. Insya Allah kalau yang jenengan sampaikan ini tadi, kita sebagai guru setiap hari kita sudah mengalami dan menemukan hal-hal yang seperti itu, dan hanya saja mungkin ibu-ibu nggak tahu istilah-istilahnya, ya. Tapi setiap hari kita sudah melakukannya. Maka untuk itu kita berterima kasih di sini ada guru penggeraknya, sehingga kita paham dan tahu apa sih yang setiap hari kita lakukan, ya. Untuk yang apa itu segitiga tadi, ya, seperti kemarin kita menemukan berebut. Ceritanya yang satu mau pinjam apa kemarin, mau pinjam krayon. Si A mau pinjam krayon kepada si B. Ternyata si C itu kan nggak ikut punya, ya. Itu A mau pinjam krayon kepada si B, sama si A itu boleh dipinjemi. Ternyata si C itu nggak boleh padahal kan nggak ikut punya, ya. Nggak boleh, jangan sampai berebut, sampai bertengkar, ya. Itu perempuan kemarin itu. Dan setiap hari anak-anak itu padahal anak-anak yang sangat manis, ya, sampai berebut. Akhirnya Bu Guru tahu kok sampai gini-gini, ya, sampai gini-gini. Loh nak ada apa? Bu Guru di situ sebagai pemantau, ya, begitu, ya. Bu Guru sebagai pemantau, nak ada apa tadi? Coba dong cerita. Mereka bertiga cerita. Ini tadi mau pinjam krayon. Terus boleh nggak sama Mbak yang dipinjami? Boleh. Terus kenapa? Masalahnya apa kok sampai bertengkar? Sama Mbak ini nggak boleh dan mau dimasukkan tasnya si A, yang si C tadi, ya, mau dimasukkan ke
tasnya si A. Akhirnya kami ajak duduk bersama bahwa kalau setiap hari kita di sekolah dimanapun itu pasti kita punya teman, dan kalau kita punya teman pasti kita saling membutuhkan, dan kita pasti saling pinjam meminjam, baik itu mainan ataupun alat-alat yang lain. Dan kalau mau pinjam punya teman pasti kita harus bilang, kalau boleh berarti itu kita boleh pinjam, kalau yang punya bilang tidak boleh berarti kita tidak boleh memaksa dan tidak boleh merebut. Akhirnya kita memberi pengertian kepada si C, kalau bukan gimana ya, kita kemarin kalau sama yang punya boleh, sampean ya apa Nggak boleh menghalangi. karena ini sudah ingin berbuat baik ya. Sama juga gitu, kalau punya mainan, punya apa, baik itu makanan, kita pakai bersama-sama atau kita makan bersama-sama, agar suatu saat kalau kita kepingin pinjam atau kepingin punya temannya, kita juga diperbolehkan. Akhirnya dia menyadari dan minta maaf kepada si A dan si B, dan itu berarti posisi kita sebagai pemantau juga manajer ya, pemantau juga manajer. Jadi kita nggak langsung lah kok nggak boleh gitu, kita kan nggak seperti itu. Itu insya Allah setiap hari sudah kami lakukan di sekolah. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Sudah. Terima kasih atas waktunya. Sudah selesai kok mungkin. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya masih belajar, jadi kalau ada kata-kata saya yang Daging, tepuk tangan. Saya sebagai kepala sekolah bangga sekali ya, karena di sekolah kita ada guru penggeraknya. Anak-anak membimbing anak-anak ya. Marilah kita didik anak-anak sesuai dengan zamannya. Karena apa? Kalau kita mendidik anak-anak digawe podo kaya ibuke awake didik awake biyen, mboten